Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala Bismillah. alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita lagi-lagi kesempatan dan kesehatan ya, dan hidayah serta taufik untuk malam ini sama-sama kita lanjutkan pelajaran tajwid kita dengan pembahasan yang sangat penting ya, tak kalah penting dibandingkan pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang mad. Shalawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat, tabi'in, serta para ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin yang telah menjadi wasilah sampainya Al-Quran kepada kita pada hari ini. Baik, insyaallah kita akan langsung memulai pelajaran kita malam hari ini, yaitu tentang mad yang tadi sore sudah kita share ya ininya, materinya. Langsung kita mulai saja. Nah, ya al-mad. Oke, sebelumnya kita lihat dulu apa itu definisi dari mad. Mad secara bahasa ya berasal dari kata madda yamuddu ya berarti penambahan dan perpanjangan. Sedangkan dalam istilah ilmu tajwid, mad berarti memanjangkan suara ketika ada huruf mad atau lin. Ya, lin sudah kita jelaskan di pembahasan sifatul huruf. Lin itu adalah ya sukun atau waw sukun yang didahului oleh harokat fathah, atau lin yang disertai dengan sebab tertentu ya. Jadi mad berarti memanjangkan bacaan ketika ada huruf mad dan ketika ada lin yang disertai dengan sebab tertentu. Nah, kemudian bagaimana standar perhitungan mad? Standar bacaan mad adalah harokat. Ya, harokat, yaitu, apa itu harokat? Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan satu huruf berbaris fathah, kasrah, atau dhammah. Misalnya, kita mengucapkan ba fathah, ba, itu satu harokat. Ketika kita mengucapkan dua ba ya, baba itu namanya dua harokat ya. Jadi standar perhitungan mad itu selalu menggunakan harokat. Apakah itu nanti yang 2 harokat atau yang 5 harokat atau yang 6 harokat, yang 4 harokat ya, standarnya itu adalah dengan pengucapan satu huruf ya berbaris fathah, itu namanya satu harokat. Ada juga para ulama yang menggunakan alif. Nah, ya pernah dengar ya, satu alif, 2 harokat. Kenapa? Kenapa disebut satu alif? Misalnya, karena secara umum mad asli ya kan itu terdiri dari panjangnya itu 2 harokat. Kenapa kemudian alif ini dijadikan sebagai standar perhitungan mad, salah satu standar perhitungan mad? Karena di antara huruf-huruf hijaiyah yang lain, ya hanya alif yang mempunyai 2 harokat. Ya, alif, alif, alif. Jadi ketika kita sebutkan misalnya mad asli 2 harokat, sepanjang apa itu? Sepanjang satu kali pengucapan alif. Kenapa? Karena alif terdiri dari 2 harokat, fathah dan kasrah. Kalau misalnya ada mad yang panjangnya 4 harokat, berarti itu sama dengan 2 alif. Sering kita dengarkan 2 alif 4 harokat. Gimana misalnya pembacaannya? Alif, alif. Nah, sepanjang itu berarti ketukan 4 harokat. Begitu juga misalnya yang mad 6 harokat, berarti panjangnya adalah 3 alif. Jadi di samping harokat, alif juga menjadi salah satu tolak ukur panjangnya sebuah mad. Ya, kadang-kadang disebutkan dengan harokat, 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, kadang disebut dengan alif. 1 alif, 2 alif, atau 2,5 alif, dan 3 alif. Ya. Jadi standar perhitungan mad adalah harokat. Kemudian
Apa saja huruf-huruf mad dan apa saja syaratnya? Nah, ini sudah kita singgung juga di bab makharijul huruf. Ya. Yang pertama, huruf mad itu adalah alif yang sebelumnya berharokat fathah. Nah, alif ini wajib ya sebelumnya berharokat fathah. Contohnya misalnya dalam kata iyyaka. Di sini huruf ya berharokat fathah, kemudian di hadapannya ada alif. Nah, di sini terjadilah mad. Kemudian yang kedua adalah waw sukun yang huruf sebelumnya berharokat dhammah. Waw sukun ya, ini kurang lengkap. Waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah. Contohnya al-maghdubi, lu ya, lu di situ ada dhad dhammah kemudian berjumpa dengan waw yang sukun. Dan yang ketiga adalah ya sukun yang sebelumnya berharokat kasrah. Alladzina, alladzina. Nah, di situ ada huruf zal yang berharokat kasrah kemudian berjumpa dengan ya sukun, maka di situ terjadi mad. Maka mad itu terdiri dari 3 huruf ya, masing-masing punya syarat. Huruf pertama alif syaratnya didahului oleh harokat fathah. Huruf kedua waw sukun syaratnya didahului oleh harokat dhammah. Huruf ketiga ya sukun syaratnya didahului oleh harokat kasrah. Berikutnya pembagian mad. Nah, pembagian mad itu secara umum terbagi kepada 2, yaitu mad tabi'i dengan mad far'i. Mad tabi'i artinya ya asli ya, dasarnya. Sedangkan far'i merupakan cabang. Kemudian mad tabi'i ada mulhaqnya. Yang termasuk mad tabi'i apa saja? Ya, di sini ada mad badal, ada mad iwad, kemudian ada mad silah surah yang masing-masing nanti akan kita jelaskan dan juga akan kita berikan contohnya. Sedangkan mad far'i itu ada terbagi kepada 2. Yang pertama yang disebabkan oleh hamzah dan yang kedua yang disebabkan oleh sukun. Yang disebabkan oleh hamzah terdiri dari 3 mad, ya mad muttasil, mad munfasil, kemudian mad silah kubra. Sedangkan yang disebabkan oleh sukun itu secara umum terbagi kepada 3, ada mad lazim. Nanti mad lazim ini ada pembagiannya lagi. Kemudian ada mad arid lisukun dan mad lin. Nanti insya Allah di depan ada bagannya ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Mad yang terjadi bukan karena sebab tertentu seperti adanya hamzah atau sukun. Ya, jadi dia berdiri sendiri, tidak ada sesuatu yang membuat dia itu berubah dari kondisinya yang asli. Tadi kita sudah sebutkan ya kondisi asli mad apa? Alif sebelumnya fathah, kemudian waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Itulah mad tabi'i, itulah mad asli. Kemudian berapa lama tempo bacaan mad tabi'i? Tempo bacaan mad tabi'i adalah 2 harokat. Ya, ini kemudian mad tabi'i terbagi 2. Yang pertama tabi'i kalimi, yaitu mad tabi'i yang terjadi pada kata, kemudian tabi'i harfi, mad tabi'i yang terjadi pada huruf muqatta'ah. Ini saya lupa matiin ininya ya. Apa istilahnya? Alah, apa ini? Oke, langsung aja kita bahas contohnya. Alimun. Ya, contoh mad tabi'i kalimi coba kita lihat di sini. Nah, kalimi ini kan artinya kalimah ya kan. Kalimah dalam bahasa Arab artinya kata. Nah, contohnya di sini pada kata alim. Alimun, alimun. Di sini ada lam kasrah yang berjumpa dengan ya sukun. Nah, di sini lam kasrah ini kita baca sepanjang 2 harokat. Alimun, alimun. Kemudian contoh kedua, narun hamiyah, narun hamiyah. Pada kata nar itu ada mad asli karena ada perjumpaan nun fathah berjumpa dengan alif, kemudian ada ha fathah berjumpa dengan alif juga. Kemudian berikutnya tabi'i harfi. Apa itu tabi'i harfi?
mad tabi'i yang terjadi pada huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah itu adalah huruf hija atau huruf ejaan, huruf yang dieja, huruf yang terpotong-potong, ya, huruf potong yang ada pada fawatihus suwar atau pembuka surah-surah Al-Quran. Ya, sebagian surah-surah Al-Quran ini dibuka oleh huruf-huruf muqatta'ah yang dia tidak punya harokat, ya, dan kita baca dengan cara mengeja. Gimana mengeja? Kita sebutkan ismul hurufnya. Alif, ya, di sini ya, huruf sin, tidak kita sebutkan yasa, ya. Nah, kemudian pada huruf-huruf muqatta'ah ini, sebagian dari huruf-huruf muqatta'ah ini dia terdiri dari dua huruf atau dua ejaan. Ya, misalnya di antara huruf-huruf hijaiyah kan ada yang terdiri dari 3 huruf, misalnya alif, nun, qaf, kemudian apalagi sin, itu kan terdiri dari 3 huruf. Nah, ada juga yang hanya terdiri dari 2 huruf, misalnya seperti ha, ro, to, ha. Nah, huruf-huruf yang terdiri dari 2 huruf ini ketika dieja terdiri dari 2 huruf, maka itu digolongkan menjadi mad tabi'i harfi. Hurufnya ada 5, hayyun, tahura, ha, ya, to, ha, ro. Ya, jadi di antara huruf-huruf muqatta'ah itu 5 huruf ini, ha, ya, to, ha, ro, itu semuanya kita baca sebagai mad tabi'i harfi, yaitu kita baca panjangnya 2 harokat. Yasin. Sin ini kita baca 6 harokat, nanti ada pembahasannya di depan. Yasin. Toha. Toha. Hanya 2 harokat ya masing-masing. To tadi termasuk hayyun tahura. To dan ha dua-duanya kita baca dengan 2 harokat karena apa? Dia itu adalah huruf mad tabi'i harfi. Tandanya dalam mushaf seperti apa? Tandanya adalah tanda mad kecil seperti ini, alif kecil, atau dalam sebagian mushaf itu kalau huruf-huruf yang mad tabi'i harfi ini tidak diberi tanda sama sekali. Jadi kalau tidak ada harakat sama sekali, itu mad tabi'i harfi. Kalau misalnya diberikan tanda pedang, itu biasanya dibaca dengan mad lazim. Jadi ya beda-beda standar cetakan Al-Quran itu berbeda penulisannya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini disebut dengan mulhaq mad asli. Hal-hal yang dianggap mad-mad lain yang dianggap sebagai mad asli. Kenapa dianggap sebagai mad asli? Karena sama temponya hanya dua harakat. Mana saja yang termasuk mulhaq mad asli? Yang pertama ada mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal adalah mad yang terjadi apabila ada hamzah yang mendahului huruf mad. Ya, ada hamzah, kemudian di depannya ada mad. Maka itu disebut dengan mad badal. Tempo bacaannya adalah 2 harokat. Contohnya imanun, imanun. I di sini ada hamzah, kemudian di depannya ada ya sukun. Nah, di sini tadi sesuai sama definisi mad yang didahului oleh hamzah. Kemudian adama, adama. Kenapa disebut dengan mad badal? Badal ini artinya pengganti. Nah, karena sebenarnya pada dasarnya mad badal ini adalah adanya 2 hamzah. Coba kita lihat adama, asalnya itu adalah adama. Kemudian hamzah yang kedua ini dibaca dan diganti dengan mad sesuai dengan harokat yang ada di belakangnya. Karena harokat di belakang hamzah kedua ini fathah, maka dia diganti menjadi alif. Adama. Kemudian contoh kedua, imanun. Imanun. Asalnya adalah imanun. Ada 2 hamzah. Tapi hamzah yang kedua ini dibadal, diganti dengan mad mengikuti harokat yang di belakangnya. Harokat yang di belakangnya adalah kasroh, maka hamzah kedua ini diganti menjadi ya. Maka dibaca imanun, imanun. Nah, apakah ketika ada hamzah kemudian ada mad di depannya,
dalam Al-Qur'an itu semuanya karena alurnya itu seperti ini, ada 2 hamzah, enggak juga. Ada juga jadi mad badal ini terbagi 2 ya, dia ada badal asli, ada syabih bil badal. Ada juga mad badal yang ya secara alami tidak melalui proses ini ya, memang benar-benar hamzahnya itu panjang ya. Jadi seperti itu. Mad badal. Kemudian yang ketiga yang juga kita anggap mulhaq ya, kita tidak masukkan dia ke mad far'i tapi kita anggap yaitu di bawah mad asli yaitu mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad iwad itu adalah apabila ada fathatain yang jatuh pada waqaf ya, atau pemberhentian kalimat selain tak muannas atau selain tak marbutah. Kita lihat contohnya, tempo bacaannya adalah 2 harokat. Contohnya, aliman hakimah. Nah, di sini hakimah, ketika kita wakaf, ya, di sini ada fathatain. Nah, ketika kita wakaf di fathatain, maka kita akan membuang satu harokatnya dan kita membacanya dengan panjang 2 harokat. Jadi tidak lagi kita baca hakiman, atau kita tidak buang harokatnya semuanya, misalnya tidak kita baca hakim, akan tetapi kita baca dengan panjang 2 harokat. Hakimah, sami'an basira, basira, itu ada 2 harokat. Kecuali pada tak marbutah. Nah, pada tak muannas atau tak marbutah, walaupun misalnya harokatnya itu fathatain dan kita wakaf di situ, dia tidak dibaca sebagai mad iwad, tapi diganti dengan bunyi ha. Misalnya hamiatan, misalnya hamiatan misalnya. Kita wakaf di situ, maka akan menjadi hamiyah, tidak kita baca hamiyata. Tidak berlaku mad iwad pada tak muannas atau pada tak marbutah. Tapi pada selain itu, kalau kita wakaf pada fathatain, di situ berlaku mad iwad, yaitu kita baca dengan panjang 2 harokat. Kemudian yang keempat adalah mad silah sughra. Apa itu mad silah sughra? Apabila ada hal dhamir. Ini hal dhamir, hak pengganti untuk mudzakkar ghaib ya. Ini masuk ke dalam istilah ilmu sharaf ya. Hak dhamir mudzakkar ghaib yang terletak di antara 2 huruf yang berharakat. Jadi catatannya ada hal dhamir mudzakkar ghaib hu atau hi harokatnya, kemudian di belakangnya adalah huruf yang berharokat dan di depannya adalah huruf yang berharokat. Kemudian setelahnya bukan hamzah qata, maka itu adalah mad silah sughra. Kita lihat contohnya, tempo bacaannya 2 harokat ketika wasal, tapi kalau kita wakaf di ha dhamir maka tidak berlaku mad. Ya, tidak ada mad, maka kita akan wakaf dia sebagai ha sukun. Contoh misalnya di sini, innahu huwat tawwabur rahim. Innahu. Nah, hal dhamir di sini ada hal dhamir hu. Kemudian di sini kita lihat di belakangnya berharokat, di depannya juga berharokat dan bukan hamzah. Maka ini berarti mad silah sughra. Kalau dalam Quran mushaf standar Malik Fahad, maka itu akan diberi tanda dengan waw kecil. Kalau dalam sebagian mushaf Indonesia itu ada dikasih waw terbalik, harokat dhammah terbalik seperti seperti angka 6 kecil ya. Nah, sebagian mushaf seperti itu penulisannya, tapi dalam mushaf Madinah itu akan ditulis sebagai waw kecil, maka ini tandanya ada mad di sini. Begitu juga misalnya dengan yang harokat kasrah, maka akan ada ya kecil seperti ini. Yudhillu bihi katsira, bihi. Ha di sini, ha dhamir, di belakangnya berharokat kasrah, di depannya berharokat fathah, maka di sini berlaku mad silah sughra ya, dan di depannya juga bukan hamzah. Maka di sini berlaku mad silah sughra, yaitu dibaca dengan
2 harokat. Hanya ketika wasal saja, hanya ketika kita menyambung bacaan. Apabila kita wakaf di sini, misalnya kita wakaf di bihi sini, yudhillu bih, yudhillu bih. Tidak lagi berlaku mad silah surahnya, tapi kita wakaf dia sebagai ha sukun. Yudhillu bih, tidak kita baca yudhillu bihi. Ya, seperti itu. Jadi mad silah surah adalah ha dhamir berharakat dhammah atau kasrah yang terletak di antara dua huruf yang berharokat dan di depannya bukan hamzah qata. Dan ini hanya berlaku pada saat wasal saja, tidak berlaku pada saat waqaf. Dan ini dibaca dengan panjang 2 harokat. Nah, kita selesai dari mad tabi'i dan juga mulhaqnya atau mad-mad yang mengikuti standar mad tabi'i yaitu 2 harokat. Nah, sekarang mad far'i. Far'i ini kan artinya cabang ya, cabang dari mad tabi'i. Kenapa dinamakan cabang? Karena dia sudah keluar dari standar mad tabi'i yaitu 2 harokat. Mad-mad ini karena ada sebab-sebab tertentu tidak lagi dibaca menjadi 2 harokat, tapi ada yang 4 harokat, ada yang 6 harokat, ada yang 5 harokat. Nah, apa yang menyebabkan mad far'i? Mad far'i penyebabnya ada 2. Yang pertama disebabkan oleh hamzah, yang kedua disebabkan oleh sukun. Kita lihat yang pertama, mad far'i yang disebabkan oleh hamzah itu terbagi kepada 3 mad. Yang pertama, mad wajib muttasil, yang kedua mad jaiz munfasil, yang ketiga mad silah kubra. Kita lihat rinciannya. Yang pertama mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Kita bilang tadi ini adalah mad-mad yang disebabkan oleh hamzah. Dia keluar dari tabiatnya. Tidak lagi dibaca sebagai tabiatnya 2 harokat, tapi sudah berbeda temponya. Berapa lama bacaannya? 4 sampai 5 harokat. Ya, dalam riwayat Hafaz an Asim Thariqah Syatibiyah kita membaca 4 sampai 5 harokat. Ya, dengan catatan kalau kita baca 4 semua. Kalau kita baca 5 harokat, baca 5 harokat semua. Ya, supaya apa? Supaya bacaan kita itu ada standarnya dan ini ya lebih indah karena tidak kadang-kadang kita baca 4, kalau suka hati kita baca 5 ya, enggak seperti itu. Jadi standarnya semua sama ketika kita membaca mad wajib muttasil dengan 4 harokat, semua mad wajib muttasil kita baca dengan 4 harokat. Contohnya, nah, wa il qulna lil malaikah. Pada kata al malaikah di situ ada lam yang berjumpa dengan alif, lam fathah berjumpa dengan alif, di situ ada mad tabi'i. Nah, di depannya ada hamzah yang bersambung dalam satu kata. Lil malaikah. Maka di sini kita wajib membacanya 4 atau 5 harokat. Contoh lainnya, wa yasfikud dima. Wa yasfikud dima. Jadi tidak lagi dibaca 2 harokat ya. Di sini ada mad asli mim fathah berjumpa dengan alif, tapi gara-gara di depannya hamzah dia sudah tidak lagi mengikuti tabiat aslinya yaitu 2 harokat, maka dia dipanjangkan ya menjadi 4 sampai 5 harokat, 4 atau 5 harokat. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini pembagian pertama dari mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Yang kedua, mad yang disebabkan oleh hamzah, mad far'i yang disebabkan oleh hamzah yaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu terjadi apabila ada mad tabi'i yang berjumpa dengan hamzah tapi dalam 2 kata. Nah, jaiz artinya boleh, ya munfasil artinya
terpisah. Tempo bacaan matnya sama seperti mat wajib muttasil, yaitu 4 atau 5 harokat. Ini dalam thariqah syatibiyah yang kita pegang ya, 4 sampai 5 harokat. Contohnya, nah, qalu innama nahnu muslihun. Qalu di sini adalah dhammah yang di depannya adalah waw sukun. Nah, di depan waw sukun ini ada hamzah, sehingga qalu ini tidak lagi dibaca sebagai mad tabi'i, sebagai mad asli 2 harokat, akan tetapi gara-gara ada hamzah ini, dia panjangnya dibaca 4 atau 5 harokat. Contoh berikutnya, ala innahum humul mufsidun. Ala di sini ada lam fathah yang di depannya alif ya, akan tetapi karena di depannya ada hamzah ya, ini terpisah katanya, dalam kata yang terpisah atau dalam 2 kata, maka lam ini dibaca panjangnya 4 atau 5 harokat, tidak lagi dibaca dengan 2 harokat. Kemudian yang ketiga yang disebabkan mad far'i yang disebabkan oleh hamzah adalah mad silah kubra. Kalau tadi yang mulhaq mad tabi'i yang mengikuti mad tabi'i itu mad silah sughra. Sughra itu artinya kecil, atau ada juga yang menyebutnya dengan mad silah qasirah, mad silah pendek. Sedangkan mad silah kubra atau mad silah tawilah yaitu berarti ya sama seperti namanya kubra, besar, tawilah panjang. Kalau sughra kita bacanya 2 harokat, kalau kubra ini coba kita lihat sekarang ya. Kapan terjadi mad silah kubra atau mad silah tawilah? Apabila ada hal dhamir, tadi kita sudah jelaskan, hu atau hi, yang terletak di antara 2 huruf yang berharokat, sama tadi syaratnya dengan mad silah qasirah. Nah, perbedaannya kalau silah qasirah atau silah sughra itu tidak boleh ada hamzah qata' di depannya, sedangkan kalau mad silah kubra itu setelahnya ada hamzah qata'. Hamzah qata' itu adalah hamzah asli ya. Hamzah yang kepala ain, nah itu namanya hamzah qata'. Contoh, nah, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Nah, ini dia hamzah qata'. Kalau dalam mushaf Madinah itu sangat mudah membedakannya ya. Kalau hamzah wasal itu seperti ini, ada ra'su shad, kepala shad di atasnya. Hamzah wasal itu adalah hamzah yang kita baca kalau kita memulai bacaan. Kalau kita memulai dari sini, kita akan baca al-fasiqin, al-fasiqin. Tapi kalau kita wasal dari belakang, hamzah ini enggak kita baca lagi. Illal fasiqin. Ini namanya hamzah wasal. Kalau hamzah qata, baik itu dimanapun posisinya, di depan, di tengah, di ujung, dia tetap dibaca. Dan tandanya adalah ada ini, alif, seperti alif, kemudian ada kepala ain, ra'sul ain ya. Nah, itu tandanya dia itu hamzah qata. Ini yang disebut dengan hamzah qata. Nah, kita balik lagi ke mad silah kubra ini. Kita lihat di sini ada dhamir ha dhamir mudzakkar ghaib ya. Kemudian di belakangnya ada harokat harokat kasrah, di depannya juga berharokat. Syaratnya apa? Hal dhamir yang diapit oleh 2 huruf berharokat di belakang dan di depan. Nah, yang di depannya adalah hamzah qata'. Nah, di sini kita membaca mad silah kubra ini panjangnya, tadi tulis ini ya, 4 sampai 5 harokat ya, 4 sampai 5 harokat sama seperti mad jaiz munfasil. Jadi kita baca wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Ya, bihi panjang. Kalau kita wakaf gimana? Atau kita wakaf di sini apakah berlaku matnya? Tidak berlaku lagi, sama seperti mad silah sughra tadi. Kalau kita wakaf di sini, maka kita akan wakaf dia sebagai ha sukun. Wa ma yudhillu bih. Wa ma yudhillu bih. Kalau kita wasal baru berlaku mad silahnya. Ya.
Jadi ini adalah pembagian ketiga dari mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Kemudian yang kedua, mad far'i yang disebabkan oleh sukun. Ya, ingat mad far'i tadi hamzah kita sudah bahas ada 3, yaitu mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, kemudian mad silah kubra. Sekarang kita akan bahas mad yang disebabkan oleh sukun. Mad far'i yang disebabkan oleh sukun. Nah, ini terbagi kedua. Yang pertama ada yang disebabkan oleh sukun arid, ada yang disebabkan oleh sukun asli. Apa itu sukun arid, sukun asli akan kita jelaskan di depan. Yang disebabkan oleh sukun arid itu ada 2. Yang pertama mad arid disukun, yang kedua adalah mad lin. Sedangkan yang disebabkan oleh sukun asli itu ada mad lazim kalimi, ada mad lazim harfi. Mad lazim kalimi nanti terbagi 2, ada yang mukhaffaf, ada yang mutsaqqal. Sama juga dengan mad lazim harfi nanti terbagi 2, ada yang mukhaffaf dan ada yang mutsaqqal. Kita lihat penjelasannya. Nah, tadi kita bilang ada 2 jenis sukun, ya. Sukun yang pertama adalah sukun asli. Sukun asli ma'ruf ya, kita tahu ya, sukun biasa yaitu namanya sukun asli. Yang sukun dalam keadaan waqaf, dalam keadaan wasal dia tetap sukun, itu namanya sukun asli. Yang kedua adalah sukun arid. Nah, sukun arid ini sukun bukan asli, ya pengganti saja dia bukan asli ya. Sukun arid adalah sukun yang terbentuk karena wakaf. Ya. Ketika kita mewakafkan kata dalam bahasa Arab, ya, dalam Al-Quran, itu beberapa dari kata-kata tersebut, harokatnya diganti dengan sukun. Ketika kita wakaf, itu harokatnya diganti dengan sukun saat kita wakaf ya. Nah, ini sukunnya namanya sukun arid. Padahal dia berharokat, tapi misalnya muslihuna, muslihuna. Nah, harokatnya fathah, tapi saat kita wakaf muslihun. Jadi sukun. Nah, sukun itulah yang disebut dengan sukun arid. Sukun yang terjadi hanya saat kita wakaf, tapi kalau kita wasal di situ tidak ada sukun. Pembahasan pertama ini kita akan bahas dulu yang disebabkan oleh sukun arid. Mudah-mudahan suaranya kedengaran ya. Di sini sedang hujan deras dan juga ada ini ya, lagi duduk-duduk. Terdengar Zah. Dengar ya? Ya. Sangat jelas, alhamdulillah. Yang pertama, mad arid li sukun. Kita bilang tadi arid itu adalah sukun pengganti ya, mad yang disebabkan oleh sukun pengganti. Nah, bagaimana terjadinya mad arid li sukun? Adanya huruf mad sebelum huruf terakhir dalam sebuah kata. Mad sebelum huruf terakhir dalam sebuah kata. Lalu kita wakaf pada kata tersebut dengan sukun arid karena wakaf. Tempo bacaannya 2, 4, atau 6 harokat. Kita lihat biar lebih jelas ya. Ulaika ashabun nar. Di sini ya, huruf mad sebelum huruf terakhir dalam sebuah kata. Mana dia di sini? Nar, ada alif yang di belakangnya fathah, ada huruf mad. Kemudian kita wakaf pada kata ini, an-nari. Ya, sesudahnya ada huruf an-nari. Kata an-nari ini kita wakaf di sini. Ketika kita wakaf, maka tidak lagi kita baca harokat kasrahnya. Akan tetapi kita ganti dia menjadi sukun. Di sini berlaku hukum mad arid lisukun. Ulaika ashabun nar. Boleh dibaca berapa? 2, 4, atau 6. Boleh dibaca ashabun nar. Boleh dibaca ashabun nar. Boleh dibaca ashabun nar. 6 harokat. Kemudian contoh berikutnya ya, ulaika humul khasirun. Ya, itu ada waw
sukun yang didahului oleh dhamma, ada hukmat ya, dan di depannya ada sebuah huruf, lalu kita wakaf dalam kata ini, maka khasiruna yang harusnya berharokat fathah kita wakaf menjadi al-khasirun. Maka mad ini sudah menjadi mad arid lisukun. Kalau kita wasol dia hanya menjadi mad asli biasa. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Contoh yang ketiga, in kuntum shadiqin. Di sini ada ya sukun yang didahului oleh kasrah, kemudian di depannya ada huruf ya dalam sebuah kata, lalu kita wakaf pada kata ini, maka di sini berlaku mad arid li sukun yang harusnya harokat fathah, kita tidak baca lagi fathah tapi kita baca dengan sukun, maka karena perjumpaan mad dengan sukun ini berlakulah dia mad arid li sukun dan dia sudah keluar dari tabiat aslinya ya, tidak lagi dibaca 2 harokat tapi dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Catatannya pada man arid li sukun ini kalau kita membaca 2 harokat maka seluruhnya kita baca dengan 2 harokat. Kalau kita membaca 4 harokat maka seluruhnya kita baca dengan 4 harokat. Kalau kita membaca dengan 6 harokat maka seluruhnya baca dengan 6 harokat. Jadi jangan sesekali baca ayat pertama bacanya 2, ayat kedua bacanya 6 harokat, ayat ketiga nanti bacanya 4 harokat, misalnya seperti itu. Jangan ya, jangan seperti itu. Tapi kita harus harus berkomitmen ya, memilih satu mad mau dibaca yang qasar 2 harokat, mau dibaca dengan tawassut 4 harokat atau mau dibaca dengan tul. Tapi secara umum ya yang lebih indah dan juga memudahkan dan banyak dibaca oleh para masyaikh dan qari-qari dan para qurra yaitu adalah dengan 4 harokat ya. Jadi kalau baca 4 harokat ya semua arid li sukunnya dibaca dengan 4 harokat sehingga bacaan kita itu punya standar yang bagus dan indah. Nah, mad kedua yang disebabkan oleh sukun arid adalah mad lin. Kita sudah bilang lin, apa itu lin? Huruf lin, adanya huruf lin. Huruf lin itu adalah ya kasrah atau waw ya dhammah, ya sukun atau waw sukun yang didahului oleh harokat fathah. Waw sukun, ya sukun yang didahului oleh harokat fathah. Jadi mad lin itu adalah adanya huruf lin sebelum huruf terakhir dalam sebuah kata. Lin sebelum huruf terakhir dalam sebuah kata, lalu kita wakaf pada akhir kata tersebut dengan sukun arid. Tempo bacaannya sama dengan man arid li sukun. Kita baca 2, 4 atau 6 harokat. Kita lihat contohnya. Li'ila fi Quraisy. Di sini Quraisy ya, ada lin. Mana linnya? Ya sukun yang didahului oleh fathah. Ra berharokat fathah, kemudian di depannya ada ya sukun. Di sini Quraisy. Kemudian ada di depannya ada huruf akhir dalam sebuah kata dan kita wakaf pada kata ini. Tidak lagi kita baca li'ila fi Quraisyin. Akan tetapi shin di sini kasrotain ini menjadi apa? Menjadi sukun. Karena apa? Karena wakaf ya, sukun arid karena wakaf. Maka di sini berlaku mad lin yaitu Quraisy. Di sini boleh kita baca 2 harokat. Boleh kita baca Quraisy. Boleh kita baca 4 Quraisy. Boleh kita baca 6 Quraisy. Ya, seperti itu. Contoh yang waw. Wa amanahum min khawf. Min khawfin ya, pada dasarnya min khawfin. Kenapa ini ada mim kecil? Karena kalau dalam mushaf Madinah itu mengikuti standar bi'iktibar ya, penulisan mushaf Madinah itu bi'iktibar wasal. Kalau kita wasal di depan ini ada bismillah ya kan? Di depan surah Al-Quraisy ada bismillah.
Ketika kasratain berjumpa dengan ba, bismillah, huruf ba, apa yang terjadi kemarin? Terjadi iqlab. Ketika iqlab diberikan tanda mim kecil. Makanya ini karena kita copy dari mushaf standar Madinah, ya keluarnya seperti ini harokatnya ya. Wa amanahum min khauf. Bukan min khaufin, tapi sudah menjadi sukun arid. Nah, karena khauf, karena lin ini berjumpa dengan sukun arid, maka di sini terjadilah mad lin. Boleh kita baca 2 harokat, boleh kita baca 4 harokat, boleh kita baca 6 harokat. Nah, tadi kita sudah selesai dari mad far'i yang disebabkan oleh sukun arid. Sekarang ini adalah pembahasan mad far'i yang disebabkan oleh sukun asli, yaitu namanya mad lazim. Definisi mad lazim adalah adanya huruf mad dan setelahnya adalah huruf yang sukun asli, baik dalam keadaan wasal ataupun waqaf pada kata itu sendiri. Nah, mad lazim ini terbagi 2, terbagi menjadi kalimi dan harfi. Jadi ada mad lazim yang kalimi letaknya pada kata, kalimah. Ada yang harfi, letaknya pada huruf. Huruf apa? Huruf muqatta'ah yang ada di awal-awal surah Al-Quran. Alif, lam, mim, nun, qaf, alif, lam, mim, ra, ya, kaf, ha, ya, ain, shad. Ya, itu namanya huruful muqatta'ah. Ya. Jadi, kalau terjadi mad pada huruf-huruf tersebut disebut dengan mad lazim harfi. Masing-masingnya terbagi lagi menjadi 2. Jadi ada mad lazim kalimi musaqqal, ada mad lazim harfi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf, ada mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf. Ya, nanti kita akan jelaskan apa maksudnya. Yang pertama, mad lazim. Tadi mad lazim apa? Mad yang berjumpa dengan sukun asli. Kalimi terjadi pada kata. Musaqqal. Musaqqal ini artinya berat. Kenapa berat? Berat karena dia berjumpa dengan tasydid. Nah, adanya sukun asli yang bertasydid setelah huruf mad pada satu kata. Jadi mad berjumpa dengan tasydid dalam satu kata itu namanya musaqqal. Kalau mukhaffaf berarti bukan tasydid. Ya, ingat itu perbedaan musaqqal dengan mukhaffaf. Kalau kalimi itu terjadi pada kalimat, kalau harfi terjadi pada huruf. Kalau musaqqal itu terjadi pada tasydid, kalau mukhaffaf itu terjadi pada sukun yang bukan tasydid. Ya, jadi kita lihat dulu contoh mad lazim kalimi musaqqal. Yang pertama adalah apabila ada sukun asli yang bertasydid setelah huruf mad pada satu kata, maka tempo bacaannya wajib. Ya, lazim ini harus dibaca 6 harokat, tidak boleh kurang. Contoh pada kata al-haqqah. Ha di sini ada mad. Ya, ada mad, ya, fathah, kemudian di depannya ada alif. Nah, di depan mad ini ada huruf yang bertasydid. Ya, huruf yang bertasydid. Oleh karena sebab tasydid ini, maka al-ha yang awalnya kita baca 2 harakat karena dia mad tabi'i sudah keluar dari tabiatnya, tidak lagi mad tabi'i, masuk ke cabangnya, yaitu gara-gara ada sukun ini tasydid ya. Karena tasydid itu kan sukun, ya, huruf pertama sukun, huruf kedua berharakat. Nah, karena adanya tasydid ini dia dibaca menjadi 6 harakat. Al-haqqah. Contoh berikutnya, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ. Jangan lupa mim yang bertasydid wajib ada gunnah, tidak boleh langsung at-tammah. Tidak boleh ya, harus tetap kita kasih hak tasydidnya, hak gunnahnya. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ. Ya, jadi di sini ada
alif mad ya, mad fathah kemudian alif. Nah, mad asli berjumpa dengan tasydid dalam satu kata, maka di sini terjadi mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim disebabkan oleh sukun, ini sukun tasydid asli, kemudian kalimi terjadinya pada sebuah kata musaqqal ya, tasydid. Nah, maka kata al-haqqah, at-tammah ini merupakan mad lazim kalimi musaqqal. Pembagian kedua dari mad lazim kalimi adalah yang mukhaffaf. Apa itu artinya? Adanya sukun asli yang mukhaffaf. Mukhaffaf ini tidak diidghamkan atau tidak ditasydidkan setelah huruf mad dalam satu kata. Dan mad ini hanya ada dua tempat dalam Al-Quran, yaitu di surah Yunus ayat 51 dan ayat 91. Tempo bacaannya berapa? 6 harokat, sama. Ya, kita lihat di sini. Ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Al-ana di sini ada fathah kemudian alif. Hamzah fathah kemudian di depannya alif, di sini adalah mad. Nah, di depan mad ada sukun asli yang mukhaffaf, sukun asli yang tidak idgham, sukun asli yang bukan tasydid. Maka di sini berlaku mad lazim kalimi mukhaffaf. Kalimi, ingat karena terletak pada kata. Ayat berikutnya ayat 91 itu sama juga katanya. Ana wa qad asaita qabl. Ya. Ana hamzah fathah alif ya, ini adalah mad. Kemudian di depannya ada lam yang sukun yang tidak diidghamkan, maka di sini berlaku mad lazim kalimi mukhaffaf, yaitu wajib dibaca madnya sepanjang 6 harokat. Tidak ada pilihan lain, tidak boleh dibaca tidak boleh dibaca 4 ya pada mad lazim, pada yang namanya mad lazim. Kecuali nanti ada pembahasan khusus ya, ini tentang hamzah wasal, ini ada beberapa pengecualian, hamzah istifham, ini ada pengecualian. Tapi secara umum yang paling masyhur itu adalah bacaannya dibaca dengan isba' atau 6 harokat. Pembagian ketiga dari mad lazim yaitu mad lazim harfi. Apa itu harfi? Terletak pada huruf muqatta'ah dan musaqqal. Apa musaqqal? Musaqqal itu artinya ada tasydidnya ya. Kita lihat, yaitu mad pada ejaan salah satu huruf muqatta'ah ya. Ejaannya terdiri dari 3 huruf. Kita bilang huruf muqatta'ah itu ada yang dieja dengan 2 huruf seperti ba, ta, sa. Ada yang dieja dengan 3 huruf seperti jim, kemudian dal, zal, dan seterusnya. Nah, di antara huruf-huruf muqatta'ah itu ada yang dieja terdiri dari 3 huruf, pertengahannya adalah huruf mad, sementara setelahnya adalah huruf sukun yang diidghamkan, maka di sini wajib dibaca dengan 6 harokat. Supaya tidak bingung, kita lihat contohnya. Contohnya pada kata alif lam mim. Kita lihat ya. Coba kita bedah dulu. Alif lam mim ini terdiri dari 3 huruf. Yang pertama alif. Di alif ada mad? Tidak ada mad. Lam. Lam itu terdiri dari 3 huruf. Lam, alif, dan mim. Nah, di sini ada mad. Mim juga ada. Mim terdiri dari huruf mim, ya, dan mim. Mimun. Ya. Di sini ada mad. Kita lihat. Alif. Ya, alif tidak ada mad. Lam, di sini ada lam fathah, kemudian ada mim sukun. Kita bilang di pertemuan kemarin tentang iltiqa'u harfaini, pertemuan 2 huruf ya. Ketika ada huruf yang kembar, yang pertama itu sukun, yang kedua berharokat, maka wajib diidghamkan, wajib masuk ya. Jadi di sini berlaku idgham. Berlaku idgham. Kalau idgham berarti ada tasydid. Jadi lam di sini kita idghamkan kepada mim, maka di sini berlaku mad lazim harfi musaqqal.
yaitu bacaan mad ya pada ejaan pada huruf muqatta'ah, ya ini huruf muqatta'ah alif lam mim. Ejaannya terdiri dari 3 huruf, lam ini terdiri dari 3 huruf, lam, alif dan mim ya. Sementara setelahnya pertengahannya huruf mad, alif ini huruf mad. Setelahnya adalah huruf sukun yang diidghamkan. Mim diidghamkan kepada mim ini. Maka ya, tempo bacaan lam ini menjadi 6 harokat. Alif lam mim. Jadinya seperti ini, ya. Seperti tadi ya yang mustaqqal yang pertama kan seperti ini bentuknya mad, kemudian ada huruf bertasydid di depannya. Makanya namanya apa? Mustaqqal karena sudah terjadi idgham dan sudah terjadi tasydid. Ada yang suaranya mulai putus-putus. Oke. Ya, kita perdekat lagi. Alif lam mim. Kita baca menjadi 6 harokat. Contoh berikutnya. Ya, ini ada to, sim, dan min. Kita bedah satu-satu ya. Huruf to masuk ke tabi'i harfi tadi ya, 2 harokat. Hayyun tahura. To 2 harokat, kemudian sin terdiri dari 3 huruf. Pertengahannya mad bukan iya, pertengahannya adalah huruf mad. Setelahnya adalah huruf sukun yang idghamkan, iya. Setelahnya adalah nun sukun yang berjumpa dengan mim, maka diidghamkan ya kan pembahasan yang lalu. Sehingga sin ini menjadi mad lazim harfi musaqqal. Karena apa? Sudah kita idghamkan ini. Maka kita baca qasim mim. Seperti ini bacanya. Qasim. Kita baca dengan 6 harokat. Ini adalah mad lazim harfi musaqqal karena ada terjadinya idgham atau tasydid. Sedangkan pembahasan terakhir adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Ingat kalau musaqqal ada tasydid, kalau mukhaffaf tidak ada tasydid, hanya sukun saja. Yaitu bacaan mad pada ejaan salah satu huruf muqatta'ah ya, karena ini mad lazim harfi huruf muqatta'ah. Kemudian ejaannya terdiri dari 3 huruf, pertengahannya huruf mad, sementara setelahnya adalah huruf sukun yang tidak diidghamkan pada huruf berikutnya. Tempo bacaannya adalah sama ya, 6 harokat. Hanya saja namanya yang berbeda karena proses terjadinya itu berbeda. Contoh di sini alif lam mim, pada lam ini tadi kita bilang bahwa ini musaqqal karena mim diidghamkan kepada mim. Nah, tapi pada huruf mim yang terakhir alif lam mim ya. Mim yang terakhir ini tidak ada idgham, dia hanya sukun. Mim. Maka ini menjadi mad lazim harfi mukhaffaf ya. Karena apa? Tidak terjadi idgham dan tidak terjadi tasydid. Begitu juga misalnya huruf qaf. Dia 3 huruf, di tengahnya mad, di depannya adalah huruf yang sukun, tidak diidghamkan kepada huruf lain. Begitu juga misalnya nun, yasin misalnya huruf sinnya yasin itu tidak diidghamkan. Apalagi misalnya kaf ha ya ain shad, kaf ha mad apa? Kalau ha mad tabi'i harfi, ya mad tabi'i harfi, ain. Nah, ain ini masuk mad lazim harfi mukhaffaf, shad juga mad lazim harfi mukhaffaf karena tidak diidghamkan. Wallahu a'lam. Ingat ya yang terakhir catatannya bahwa kadang-kadang permasalahan mad ini karena sebagiannya itu terutama mad-mad yang 4 harokat atau 6 harokat kalau dikurangi itu tidak mengurangi arti sebagiannya ya. Ini terkadang sebagian dari kita kaum muslimin itu menyepelekan ya permasalahan mad ini. Udah baca aja 2 harokat ya. Baca saja langsung ya, langsung yang 6 harokat, baca 2 harokat, yang penting kan ada matnya.
Nah, itu tidak boleh ya seperti itu. Karena kembali lagi kepada pembahasan di bagaimana para sahabat itu sangat menjaga ya riwayat bacaan Al-Quran dari Rasulullah. Kita ingat ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ada seorang yang membaca Al-Quran kepadanya, ya, membaca innamas shadaqatu lil fuqara. Tapi pada ra-nya itu ya, itu dibaca 2 harakat, lil fuqara wal masakin. Langsung ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa beliau katakan? Laisa hakadza aqra'aniha Rasulullah. Bukan seperti itu Rasulullah mengajarkan saya ayat tersebut. Bukan seperti itu Rasulullah membacakannya kepada saya. Jadi bagaimana? Dibaca dengan mad, ya, dibaca dengan al-fuqara. Ra-nya itu dibaca panjang ya, sebagaimana penjelasan tadi, ini termasuk mad wajib muttasil. Jadi selayaknya kita jangan menyepelekan mad-mad ini. Bahkan kita ini kan sekarang sangat mudah sekali ya dalam membaca Al-Quran itu sudah ada tanda pedang ya. Kalau pedang itu berarti ada mad yang panjang di situ. Kemudian pedangnya dibedakan lagi ya. Ada mad yang wajib, beda lagi mad lazim, nanti beda pedangnya. Dalam sebagian mushaf itu beda bentuk pedangnya. Mad lazim beda, mad wajib dan mad jaiz berbeda lagi pedangnya. Jadi kita sebagai umat muslim ini sudah sangat termudahkan dengan bagaimana sempurnanya para ulama sudah memberikan tanda baca bagi mushaf-mushaf kita ini. Maka jika kita merasa tidak mampu untuk mengingat semua mustalahat, istilah-istilah tadi, huruf-hurufnya, sebab-sebabnya, maka ikutilah tanda baca yang sudah diijtihadkan oleh para ulama di dalam mushaf kita. Ya, jadi semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang masih ingin didiskusikan, kita persilahkan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah Naura. Ustazah ini mau dijelaskan kembali Ustazah yang di awaili surah Maryam tadi Ustazah, yang kaf haya ain shad. Yang Ustazah bilang tadi kan ain shad itu di situ masuk ke mad lazim harfi mukhaffaf Ustazah kan? Iya, benar. Itu kenapa bisa masuk ke mukhaffaf Ustazah? Sedangkan kan ain itu kan dia 3 huruf juga kan? Huruf akhirnya itu dan kemudian huruf depannya itu kan shad yang juga terdiri dari 3 huruf. Sedangkan yang sebelumnya itu kan yang di to sin mim itu masuk harfi mutaqal Ustazah. Iya. Nah, karena pada huruf ain ini tidak berlaku idgham. Ya kan? Ain nun sukun berjumpa dengan apa di depannya? Huruf shad. Di situ berlaku ikhfa. Ya. Jadi di situ bukan idgham, di situ tidak ada tasydid. Nun sukun ain fathah, kemudian ya sukun, kemudian nun sukun di depannya adalah huruf shad fathah. Nun sukun berjumpa shad itu adalah ikhfa, maka di situ tidak berlaku hukum idgham. Dan bahkan bagi sebagian ulama di situ ain dibolehkan untuk kita baca 4 harokat. Ya, di jalur Thayyibatun Nasyr masih riwayat Hafaz an Asim, tapi bukan jalur kita yang saya ajarkan ini. Jalur satu lagi, jalur Thayyibatun Nasyr namanya. Itu dibolehkan untuk dibaca 4 harokat ainnya. Ain, shad tetap dibaca 6. Ya, jadi karena tidak terjadi idgham di situ, tidak ada tasydid, maka itu tergolong kepada yang mukhaffaf Ustazah. Ustazah, tercerahkan. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah? Oke, sepertinya sudah jelas ya. Sedikit Ustazah Yasmin. Ya, Ustazah Sarina Aini. Ya, pertama curhat dulu ya. Rasanya 3 materi terlewatkan itu ketika masuk materi keempat itu berat jadinya kan. Materi yang hari ini gitu. Jadi karena masih mengingat-ingat yang kemarin itu kayaknya
kalau mendengarkan dari ini juga nggak pas, memang cukupnya memang harus dengan kajian yang virtual langsung gitu kan, jadinya, eee, dapatlah walaupun nggak banyak. Dan yang kedua mungkin memang karena faktor usia juga, Iya, memang sudah sulit. Maaf ya Kak aku Safar ya, ya. ya Kak Safar nih, kita nih orang-orang tua nih, jadi mau mau ngafal tadi sejumlah mat itu tadi itu kayaknya, Iya. berat jadinya. Cuman tadi kan ada sedikit yang menarik di bagian, mat ya, saya tidak belajar qiraah secara langsung, Mm-mm. tapi baca-baca sedikit, Ya. tadi untuk di mat apa tadi itu kan, dan lupa lagi saya catat tadi itu, eee, untuk kata iman dengan iman, asal Oh ya, katanya iman itu kan baru mat tahu badan. saya ya, Iya. mat badan, heeh, dalam Mm. dan, sepertinya dalam perbedaan qiraah itu mungkin di sini menjadi salah satu penyebab untuk perbedaan qiraah ya sepertinya kayak gitu, memang betul seperti itu kan gitu kan. Iya. Iman kalau misalnya dalam qiraah tadi kan baca iman atau Iya. misalnya, Mm. ada tadi contoh, Adam ya, ada Adam Ada terus mm. Adam, kemudian yakuluna biasa dalam qiraah yang lain tuh waras itu kan yakuluna Waras. kan Oh gitu ya dengan benar. tidak mensukunkan hamzah yang Mm-mm. ada di situ tapi diganti dengan panjang Mat. yakuluna. Mm-mm. Apakah ini menjadi salah satu sebab? Apakah perbedaan qiraah itu hanya pada mat ini saja atau mungkin pada bab kemarin seperti, rakhawah dan yang wakhawatuha dan lain-lain itu menjadi sebab juga dalam perbedaan qiraah gitu? Ya. Masya Allah, ini pertanyaan ilmu qiraah. Sebenarnya saya bukan pakarnya ya, saya bukan pakar Mhm. qiraah ya, sama juga sedikit-sedikit belajar, tapi bukan hanya pada kalau ditanya apa hanya pada mat ini ya jawabannya tidak hanya pada mat ini saja ya, pada mat badal terjadi perbedaan qiraat, ada juga misalnya walaupun saya nggak tahu ya nama riwayatnya, jalur periwayatannya, misalnya ada yang semua hamzah istifham itu harus dibaca dengan isba' dengan 6 harokat. Misalnya antum, nah itu harus dibaca semua harus dibaca dengan isba'. Ya, salah satunya kalau dalam mad badal ini itu rata-rata ya dalam 10 qiraah itu rata-rata itu membaca dengan eh, 2 harokat, kecuali hanya dalam seperti Ustazah Sarina ini bilang tadi dalam qiraah Warash ya, jalur Azraq hanya satu jalur yang membacanya dengan 4 atau 6 harokat. Selainnya dengan dengan bacaan dua harokat saja. Dan memang sebenarnya pembahasan ilmu qiraat Al-Qur'an ini sangat kaya sekali ya. Bahkan bukan hanya kita ngomongin qiraah sab'ah atau qiraah asyarah, kita membicarakan tentang yang satu jalur ini aja, riwayat Hafaz, An Asim, tariqahnya Syatibiyah. Yang Syatibiyah ini yang kita pelajari ini saja rasanya uh, belum habis-habis ya untuk kita bahas. Belum lagi di samping Syatibiyah ada Thaibatun Nasyr. Misalnya kalau teman-teman sering mendengar ada yang membaca mad jaiz dengan 2 harokat itu dari jalur Thaibatun Nasyr ya. Itu nanti ada aturan yang berbeda tersendiri ya. Jadi memang sangat butuh banyak waktu dan banyak tenaga, banyak kesungguhan ya untuk kita memang memutolaah ini semua. Dan saya juga sendiri bukan pakar dari Quran, jadi tidak bisa banyak memberikan tambahan pengetahuan Sarina ya. Jadi ya mungkin sebagai diskusi-diskusi aja seperti itu. Ya, satu lagi Ustazah, Ya, tadi yang barusan, kan kita belajar nih yang jalur Syatibi ya. iya, Nah, jadi yang jalur Syatibi ini tadi memang jujur masih belum hafal juga karena memang cukup iya, luas. iya, Nah, akan tetapi dalam praktik bacaan kita misalnya tanpa sengaja, misalnya tercaploklah ke Thaibatun Nasyr misalnya yang harusnya 4, tapi jadinya kita baca 2, tercaplok yang punya Thaibatun Nasyr itu. iya. Apakah dalam membaca itu kita salah dalam kaidahnya karena kita sudah lompat ke kaidah punyanya yang lain? Itu berdosa atau tidak atau boleh atau tidak lah itulah istilah boleh boleh atau tidak bukan tentang berdosa atau tidak boleh atau tidak gitu. Kalau ini ya, kalau Tahu disengaja tidak ilmunya boleh tapi ya. ini heeh. Hah? Apa? Gimana Ini Suza? dengan karena ketidaktahuan tadi misalnya. Ya.
Iya, kalau ketidaktahuan ya, bahkan khata, kita sudah balik lagi ke pembahasan jali dan kopi ya. Kalau dengan ketidaktahuan maka itu tidak masalah. Tapi kalau sudah Belajar. dipelajari, kalau sekarang kan udah tahu nih kan, sudah tahu bahwa oh mad jaiz misalnya itu paling kurang dibaca 4 harakat. Kalau dibaca 2 harakat berarti udah nggak boleh lagi susah karena udah tahu kan seperti itu. Tapi kalau tidak tahu maka ya tidak berdosa. Tugas kita terus belajar dan mempraktikkan sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui. Ya, jadi seperti itu. Kalau disengaja khata jali, khata khafi menurut para ulama itu dua-duanya hukumnya haram ya, sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Tapi kalau yang tidak diketahui karena kita karena belum sampai ilmu kita ke situ ya, maka tidak masalah. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberi hidayah dan taufik kepada kita untuk terus bisa belajar dan mempraktikkan ilmu yang kita pelajari. Amin, amin. Makasih Ustazah, sangat Iya. tuh ilmu dan sangat Zafira. Nah, ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Saya Ustazah. Oh ya, sudah Zahriana. Ya, jadi semakin belajar kayak semakin merasa kerdil gitu ya. Iya. Jangankan, maksudnya kita ini yang masih belajar, mungkin masih di dunia akademis, belajar saya sendiri sih ya, bukan kita mungkin. Baru belajar mat gini aja saya udah pusing juga nih. Ternyata banyak sekali gitu, karena selama ini saya seringnya gitu mempraktekkan hanya mengenal dari simbol-simbol, jadi nggak tahu ini namanya apa sampai sedetail itu. Yang pertama itu bagaimana kalau kita membaca, mungkin ya berdasarkan yang kita pelajari juga, tapi kita nggak hafal itu teori-teorinya, nggak hafal ini nih. Cuman kita coba talakikan gitu. Dengan ustazah yang menurut kita memang lebih punya kapasitas yang lebih lah daripada kita gitu. Dan beliau juga sedang belajar, maksudnya beliau juga mentalakikan bacaannya ke yang lain dan ya mungkin hanya feeling gitu. Oh udah begini, misalnya pas mat, oh segini gitu standarnya gitu ya. Standar yang kita dapat dari ustazah itu juga gitu. Itu yang pertama. Gimana kalau kita nggak sama sekali memang nggak paham gitu. Maksudnya nggak hafal ini mat ini, tapi ketika kita talakikan bacaan kita dianggap betul oleh orang yang ya di atas kita lah gitu. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin ada sedikit perbedaan di penulisan hukum-hukum tajwid itu di antara Quran yang versi Madinah dengan versi Indonesia gitu. Nah ketika misalnya kita belajar tahsin dengan contohnya misalnya sekarang saya belajar Mutkin, buku rumah tajwidnya Depok, yang itu memang sama sekali tidak dianjurkan untuk mengajarkan hukum-hukum tajwid yang dengan nama-nama seperti yang saya ajarkan ya Masya Allah itu saya aja nggak sanggup hafal gitu kan, gimana kalau dari nenek-nenek mungkin mereka nggak akan pergi lagi gitu kan. Nah, jadi kita hanya ngajarin simbol, misalnya ketika ngajarin izhar. Jadi tanda aja di Quran itu ketika nun itu ditulis tanda sukunnya, berarti itu dibaca jelas. Nah, ketika dia tidak ditulis tanda sukunnya, berarti tidak dibaca jelas gitu. Itu contohnya misalnya gitu kita jelaskan sehingga mereka mungkin lebih masuk. Tapi kalau kita bilang ini izhar huruf-hurufnya ini, mungkin mereka akan sedikit pusing gitu. Betul. Ya, jadi itu dan gimana? Cuma saya khawatir ketika mereka baca di Quran yang versi Indonesia, kan semuanya ditulis tanda sukun di nun itu. Akhirnya kan jadi nggak sinkron dengan yang kita ajarkan gitu. Jadi itu gimana tuh kira-kira menurut Ustazah? Iya. Begitu saja. Masya Allah, bagus sekali ya. Pertanyaannya yang pertama ya, ini sudah kita singgung sedikit di pertemuan pertama ketika kita membahas tentang mabadi asyarah ya, 10 dasar-dasar ilmu tajwid itu. Salah satunya adalah hukum syar'i ya. Hukum syar'i apa hukumnya kita mempelajari ilmu tajwid? Ya, itu dibagi dua. Yang pertama membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya fardhu ain. Jadi setiap kita itu dibebankan kewajiban untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Sedangkan mempelajari teorinya secara nazari ya, secara teoritis kayak tadi musaqqal, harfi mukhaffaf, apa ya, musyabbah dan lain-lain sebagainya. Nah, itu masuk ke fardhu kifayah.
tidak semua umat Islam harus belajar itu, tidak harus semua umat Islam tahu harfi musaqqal, harfi mukhaffaf, kalimi mukhaffaf, itu tidak semua orang umat Islam harus tahu. Nah, begitu pula ya, kita bilang tadi tanda baca dalam Al-Quran itu merupakan salah satu nikmat yang harus kita syukuri ya. Bagaimana para ulama kita itu benar-benar bersungguh-sungguh ya dalam berijtihad agar memudahkan kita umat-umat Islam ini yang mungkin tidak semuanya punya waktu, punya kapasitas, punya tenaga, punya sumber daya untuk mempelajari ilmu tajwid secara mendalam sampai menghafal ini nama-nama mad-mad ini, nama-nama riwayat, nama-nama sifatul huruf ini tidak semuanya mampu. Tapi para ulama membantu kita dengan apa? Dengan itu tanda baca. Apalagi kalau kita bilang tadi Mushaf Madinah itu tanda bacanya tanwin yang izhar dengan tanwin yang ikhfa itu aja sudah berbeda ya kan. Tanda pedang yang mad wajib dengan tanda pedang yang mad lazim itu sudah berbeda. Nah, itu salah satu hal yang sangat membantu kita ya, sebagian kita yang mungkin masih awam atau yang masih belajar, ketika kita tidak bisa menghafal semua nama-nama tersebut, maka kita terbantu dengan tanda baca tersebut. Kemudian tadi apabila misalnya kita nggak tahu nama-nama mad itu, tapi ketika kita talaqikan bacaan kita itu tidak disanggah oleh orang yang mengajarkan kita, maka itu tidak apa-apa. Para sahabat juga seperti itu, tidak tahu ya nama mad itu seperti apa, akan tetapi apa standarnya adalah talaqi. Itu standar utama. Talaqi, ketika kita mentalaqikan bacaan kita kepada guru dan bacaan kita diterima ya, tidak diperbaiki, ya, dianggap benar, maka ya sudah terpenuhi kewajiban kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar meskipun kita tidak mengetahui segala macam mustalahat atau istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Kemudian tadi kalau kita mengajarkan dengan tanda baca itu seperti apa? Ya saya rasa tidak masalah ya, karena apa? Para ulama mengatakan fatihun nas ala qadri uqulihim. Kalau misalnya kita mengajarkan ibu-ibu misalnya yang udah nenek-nenek gitu ya, kita ajarkan istilah-istilah ini, mungkin sebagian dari mereka ada yang masih cas ya, kita nggak sepelekan juga nenek-nenek semuanya, tapi sebagian besar mungkin akan sangat kesulitan, apalagi orang-orang yang tidak punya basic. Mereka misalnya belajar Al-Quran sudah pas jadi nenek-nenek gitu ya. Saya juga banyak mengajarkan ibu-ibu dan nenek-nenek seperti itu. Memang kalau kita paksa mereka untuk mengikuti menghafal istilah-istilah itu, mungkin mereka nggak sanggup lagi ya. Tapi tadi balik salah satu mungkin metode sekarang kan ada banyak sekali ya metode, masya Allah ya, orang-orang sangat giat mencari metode-metode terbaik untuk bisa memudahkan umat ini ya dalam belajar Al-Quran. Mungkin salah satu metodenya itu tadi bisa dengan yang dijelaskan oleh Ustazah Zahriana, yaitu misalnya dengan mengingat tanda baca yang sudah diberikan para ulama dalam Al-Quran. Saya rasa itu cukup untuk orang-orang awam. Tapi mungkin karena ini kan kelas kita buka untuk kelas yang mutawasid ya, pertengahan, tidak terlalu awam dan juga tidak terlalu advance ya. Jadi mungkin kita perkenalkan istilah-istilah itu, karena ya di sini juga banyak guru-guru mungkin bisa mengajarkan kepada murid-murid. Kenapa sih, kalau mungkin ada yang tanya, walabbalin itu kenapa sih harus dibaca 6 harokat? Nah, jadi tahu penyebabnya apa. Kaf haya insad itu kafnya kenapa harus 6 harokat, kok hanya dibaca 2 harokat? Jadi kita bisa menjelaskan penyebab atau akar permasalahannya seperti itu. Wallahu a'lam saja, itu yang bisa saya berikan. Baik, Ustazah, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau kita didiskusikan? Sepertinya nggak ada lagi ya. Ya, Ustazah mau sedikit ya. Siapa yang berbicara? Ini saya yang sedang berbicara. Ya, Sebentar, mana Rashhennya ya? Saya cari dulu, nggak dapat. Ustazah Safaria ya?
Iya. Ya, ya, Dari ya. suaranya, Masya Allah. Oke. Ini saya cari Ya. rasanya nggak dapat, ya udahlah. Oke. Ini tentang mad arid li sukun ya. Iya. Jadi kan dia itu bisa dibaca 2, 4, dan 6. Biasanya selama ini saya membaca 6 dan saya juga yang sering saya dengar itu 6. Mungkin ada siapa mukri yang biasa baca dengan yang 2. Kemudian kalau misalnya itu kita baca 2, misalnya seperti di ayat di surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Gunnah di situ kan gunnah yang akmal. Iya. Gunnahnya kita baca panjang, lebih dari 2 harakat, 4 harakat malah. Kemudian di Qul a'udzu birabbin nas, nasnya kita wakaf dengan 2 rakaat. Berarti itu tidak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oh, boleh. Terus yang biasa yang baca dengan 2 harakat itu biasanya siapa? Karena biasanya saya seringnya dengarnya yang 6. Kalau yang 2 harakat saya kurang tahu ya, tapi paling kurang itu biasa aja seringnya 4 harakat atau 6 harakat. Misalnya seperti ya rata-rata lah, rata-rata 4 atau maksimal 6 harakat. Misalnya Sa'ad Al-Ghamidi, siapa lagi misalnya Syekh Misyari Rashid, siapa lagi masyaikh-masyaikh yang terkenal itu rata-rata membaca mad arid li sukun ini dengan paling kurang 4 harakat. Saya jarang sekali karena memang saya sendiri jarang mendengar tilawah atau murattal yang terlalu cepat bacaannya, yang bacaan hadar. Jadi yang saya dengar biasanya yang bacaannya tadbir ya, sedang-sedang saja, rata-rata memang membacanya dengan 4 harakat, atau yang bacaannya pelan mungkin bisa membaca dengan 6 harakat. Biasanya seperti itu. Saya jarang sekali mendengar yang 2 harakat. Nah, tadi catatannya misalnya mad arid li sukunnya itu posisinya adalah hamzah ya di ujungnya. Nah, itu tidak boleh dibaca 2 ya. Karena apa? Karena mad wajib. Mad wajib paling kurang berapa? 4 harakat. Ya, jadi kalau misalnya as-sama, minas sama, misalnya kita wakaf minas sama. Nah, di situ paling kurang kita baca 4 harakat. Tidak boleh kita baca 2 harakat karena itu sudah standar yang paling kurangnya adalah mad wajib. Jadi dia bergabung antara mad wajib dengan mad arid li sukun. Kita ambil yang lebih kuat, yaitu standarnya standar mad wajib 4 harakat. Jadi seperti itu, Ustazah. Kalau tadi misalnya kita baca gunnah itu akmal matakun, tapi kemudian kita baca mad arid li sukunnya dengan 2 harakat dengan qasar, itu enggak masalah karena berbeda ya ininya. Yang satu mad, yang satu gunnah ya. Jadi enggak masalah. Hanya saja yang perlu kita konsisten itu adalah pada mad. Kalau kita baca 4 harakat, usahakan kita baca semua mad arid li sukunnya 4 harakat. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ustazah. Ya, sama-sama. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai di pembahasan kita. Insya Allah ini hari Senin ya. Insya Allah hari Rabu nanti kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita tentang wakaf dan ibtida. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami ya. Jangan lupa pelajarannya diulang-ulang supaya lebih lengket. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan.